Saudaraku, kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami bersyukur oleh karena anugerah, oleh karena kasih, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau melalui ibadat Jum MPK malam hari ini. Kami percaya Tuhan, tetap sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkaulah sukacita kami yang sesungguhnya. Engkaulah damai sejahtera kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami dalam pujian penyembahan. Kami percaya Engkau juga yang akan memimpin kami saat firman Tuhan diberitakan. Roh Kudus, mari ambil alih ibadah pemberitaan firman-Mu malam hari ini. Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi juga setiap kami. Beri kepada kami hati telinga seorang murid. Beri kepada kami roh penundukan diri, sehingga kami boleh menangkap dengan jelas apa yang Roh Kudus mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, dan kami pun siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Iya. Amin. Terima kasih, Non. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama, Bu. Sebagaimana beberapa minggu ini pembahasan kita tentang jangan anggap enteng kasih karunia. Ya, saudara sudah mengetahui ada 3 poin penting ya dari jangan anggap enteng kasih karuniaku dari 2 Petrus 3 ayat 9 sampai dengan 18. Di situ ada 3 poin. Yang pertama yaitu kesempatan di ayat 15. Yang kedua yaitu perhatikan hidupmu di ayat 11. Dan yang ketiga adalah bertumbuh. Ya. Yang pertama kesempatan sudah kita bahas. Di situ berbicara ada 4 poin penting. Waktu ini adalah kesempatan untuk kita terus belajar. Yang kedua, waktu ini adalah kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan. Yang ketiga, waktu ini adalah kesempatan untuk mencari Tuhan dan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Yang keempat, waktu ini adalah kesempatan untuk berbuat baik dan melayani Tuhan. Yang kedua, yaitu perhatikan hidup. Ya, ada 3 poin penting yang saya sudah bahas di minggu lalu. Kita harus menggunakan waktu yang kita miliki dengan bijaksana. Yang kedua, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita hidup dipenuhi Roh Kudus. Hari ini yang ketiga, poin ketiga, pembahasan kita yaitu bertumbuh. Ya, hari ini kita ngebahas tentang pertumbuhan. Ya, saudaraku, kenapa penting untuk saya sampaikan di tengah-tengah kita, ya, tentang jangan anggap enteng kasih karunia Tuhan. Sebagaimana yang saya sampaikan beberapa minggu ini, ya, kita sudah menerima kasih karunia Tuhan yang begitu besar, ya, dalam kehidupan kita. Kita masih dapat beraktivitas, kita masih dapat berkegiatan, kita masih dapat bekerja, berusaha, bahkan kita masih dapat bersekutu malam hari ini. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Tetapi banyak kita lihat di sekeliling kita, ya, bagaimana ada banyak orang yang justru menganggap enteng kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita terima dengan sukacita, kita terima dengan cuma-cuma, tetapi masih saja ada orang-orang yang masih menganggap enteng kasih karunia Tuhan, sehingga hidupnya dilakoni dengan sembrono, hidupnya dilakoni dengan serampangan, hidupnya dilakoni dengan suka-sukanya, dengan asal-asalan. Sehingga hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun, tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan. Nah, inilah yang akan saya bahas di tengah-tengah kita tentang pertumbuhan.
Pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan untuk mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kekristenan kita, dalam kehidupan kerohanian kita. Kalau tidak ada pertumbuhan, dipertanyakan, ya, dipertanyakan, ya. Nah, mari kita buka di firman Tuhan dari 2 Petrus 3 ayat 18, ya. Di pembahasan kita di minggu-minggu lalu tentang jangan anggap enteng kasih karunia Tuhan. Yang pertama adalah kesempatan, yang kedua adalah perhatikan hidupmu, yang ketiga bertumbuh. Kita lihat di ayat 18 2 Petrus 3. Yuk kita baca bersama-sama. 2 Petrus 3 ayat 18. Iya, terima kasih Mbak Jusita. Kita baca bersama-sama yuk. 2, 3, ya. Tetapi bertumbuhlah dalam dalam kasih kasih karunia dan dalam persaudaraan akan Tuhan dan juru juru selamat selamat kita, kita Yesus Yesus Kristus. baginya Baginya kemuliaan kemuliaan sekarang sekarang sampai selama-lamanya. selama-lamanya. ya, saudaraku, penting untuk kita mengalami pertumbuhan dalam hidup kekristenan kita. Penting kita untuk mengalami pertumbuhan. Tadi saya sudah sampaikan, kalau kita tidak mengalami pertumbuhan, dipertanyakan. Tanda tanya besar. Pasti ada yang tidak beres di dalam diri kita. Kalau kita sepanjang mengikut Tuhan, tidak ada pertumbuhan, apalagi tidak ada buah yang dihasilkan, dipertanyakan hidup kekristenan kita, dipertanyakan hidup kerohanian kita. Yuk saudaraku, saya mau supaya kita ini sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk mengalami pertumbuhan, untuk mengalami pertumbuhan itu. Ya, mari kita perhatikan dengan seksama bagaimana supaya kita mengalami pertumbuhan. Nah, untuk kita bertumbuh, yang kita butuhkan yang pertama adalah kasih karunia Tuhan. Kita butuh kasih karunia Tuhan untuk kita mengalami pertumbuhan. Yang kedua, kita butuh kekuatan. Kita nggak bisa berjalan tanpa kekuatan yang dari Tuhan. Yang ketiga adalah pertolongan Tuhan. Untuk kita mengalami pertumbuhan, kita butuh kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kita butuh kekuatan. Yang ketiga, kita butuh pertolongan Tuhan. Ingat, ketiga hal ini kita butuhkan Tuhan. Baik kasihnya, baik kekuatannya, maupun pertolongannya. Tanpa Tuhan di dalamnya, kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Ya, pertumbuhannya akan stuck kalau tidak di dalam kasih karunia Tuhan, tidak di dalam kekuatan yang dari Tuhan, dan tidak di dalam pertolongan Tuhan, kita akan stuck. Kita akan mengalami kekeringan, kita akan mengalami kehampaan. Ya, tidak ada pertumbuhan sama sekali. Ya, pertumbuhan itu penting. Ya, bertumbuh. Bertumbuh adalah belajar mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh adalah belajar mengenal apa yang Tuhan inginkan dari kita. Bertumbuh adalah belajar menaklukkan diri dalam pimpinan Tuhan. Jadi pertumbuhan itu yaitu belajar mengerti apa yang Tuhan kehendaki, belajar mengenal apa yang Tuhan inginkan dari kita, dan belajar menaklukkan diri kita dalam pimpinan Tuhan. Itu namanya bertumbuh, ya. Inti dari bertumbuh itu adalah berporos kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan. Kita berporos, artinya kita kebergantungan kepada Roh Tuhan, kepada Roh Kudus, kepada Tuhan itu sendiri. Ya, bertumbuh kalau kita berporos, kalau kita kebergantungan, ya kalau kita melekat ya kepada Tuhan, ya kita akan mengalami pertumbuhan. Kalau kita ibarat ranting, kalau ranting itu tidak melekat, tidak akan ada yang namanya pertumbuhan, apalagi buah yang dihasilkan. Ya, makanya pentingnya kita terus melekat. Jangan sekali-kali kita mulai
meninggalkan atau menjauhkan dari pokok anggur itu sendiri, tidak akan ada yang namanya pertumbuhan. Kalau kita tidak berporos, kalau kita tidak kebergantungan, atau kalau kita tidak melekat kepada Tuhan. Ya, bertumbuh kita harus ada tindakan aktif. Ya, kita harus aktif, kita harus continue, kita harus terus menerus. Ya, bertumbuh itu harus seperti itu. Ya, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam persekutuan, bertumbuh dalam doa, bertumbuh dalam firman, kita harus continue, kita harus terus menerus, kita harus aktif, ya. Jadi nggak bisa bolong-bolong, nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa asal-asalan, harus benar-benar kita ini punya waktu khusus. Kalau dibilang waktu itu benar-benar dikhususkan, ya. Jadi fokus dengan waktu yang ada, fokus untuk kita bisa aktif, fokus untuk kita terus menerus, fokus untuk kita continue melakukan itu semua, ya. Pertumbuhan itu akan kita alami, pertumbuhan itu pasti terjadi kalau kita melakukannya dengan aktif, dengan terus menerus, dengan continue, ya, dengan sungguh-sungguh, pasti akan terjadi pertumbuhan, ya. Hidup ini seperti naik sepeda. Ya, saudara pasti bisa naik sepeda ya. Nah, hidup ini seperti naik sepeda. Untuk menjaganya tetap seimbang, ya. Untuk menjaganya tetap seimbang, kita ini harus bergerak maju, ya. Supaya sepeda itu bisa maju, kita harus menjaganya tetap seimbang, kita ini harus maju, kita ini harus bergerak, ya. Nah, kalau berhenti, maka keseimbangannya akan oleng, ya. Keseimbangannya itu akan berat sebelah, ya. Dan itulah yang mengakibatkan terjatuh. Itulah yang mengakibatkan terjatuh. Makanya kita harus bergerak maju, nggak bisa stuck, nggak bisa berhenti, harus terus maju supaya ada keseimbangan. Demikian pula dengan kehidupan kita, dengan kerohanian kita. Bagaimana supaya mengalami pertumbuhan, kita harus ada keseimbangan. Kita harus seimbang, kita harus terus maju. Jangan diam di tempat, apalagi berhenti, ya. Diam di tempat atau berhenti, kita nggak akan mengalami pertumbuhan itu, ya. Makanya pentingnya pertumbuhan itu disirami setiap hari melalui kebenaran firman Tuhan, melalui doa. Seperti tadi ada penglihatan melalui puasa, ya. Doa, puasa plus firman, ya, pujian, penyembahan itu harus terus menerus, saudara, supaya roh kita mengalami pertumbuhan, jiwa kita juga mengalami pertumbuhan, ya. Fisik ini juga mengalami pertumbuhan, ya. Sedangkan orang dunia saja supaya badannya tetap enak dilihat, dia harus berolahraga, dia harus beraktivitas, ya. Kalau kita nggak beraktivitas, kita nggak menggerakkan seluruh otot-otot kita, yang ada kaku, yang ada kesemutan. Ya, saya berasa nih berapa hari ini seperti itu, saudara. Ini kaki ini kalau dilipat, ya, ditekuk, itu sakit, saudara. Jadi saya harus renggangkan ini kaki. Berapa hari ini seperti itu. Sampai saya ngeluh ke suami. Ini kenapa sih, Pak? Kok kaki ini nggak enak? Mungkin saya kurang pergerakan, saudara. Ya, mungkin saya kurang bergerak. Jadi kesemutan, jadi apa? Jadi nggak enak dirasa. Ya, seperti itu, saudara. Jadi kalau kita nggak ada pergerakan, kita nggak aktif, kita nggak continue, kita nggak maju, kita akan mengalami sakit di sana sini. Kita akan terjatuh, kita akan mengalami kekeringan. Ya, saudaraku, apa yang menyebabkan seseorang nggak bertumbuh? Ya, kita lihat di Yesaya 59 ayat 1. Apa yang membuat seseorang tidak mengalami pertumbuhan? Yesaya 59 ayat 1, kita lihat bersama-sama. Salah seorang bisa baca di ayat ini.
Yesaya 59 ayat 1. Yang menghambat seseorang bertumbuh adalah dosa. Silakan salah seorang baca. 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Iya. Di ayat 2-nya silakan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Iya. Di ayat 2 ada penekanan adalah dosa yang membuat kita nggak mengalami pertumbuhan. Bisa kemungkinan besar adalah dosa. Dosa ini menjadi penghambat besar untuk kita mengalami pertumbuhan. Mungkin ada dosa-dosa traumatik masa lalu yang belum tuntas, yang membuat kita gak mengalami pertumbuhan. Mungkin ada kutuk-kutuk yang belum diputuskan, itu yang membuat kita gak mengalami pertumbuhan. Dosa-dosa apa yang masih ada di dalam diri kita, yang membuat kita merasa tertuduh, yang membuat kita merasa terintimidasi, yang membuat kita merasa takut untuk bertemu muka dengan Tuhan, untuk kita berbicara dengan Tuhan. Makanya kenapa Tuhan datang ke dalam dunia ini, itu akibat dosa manusia. Dosa itulah yang membuat hubungan yang tadinya terjalin baik, jadi terputus, jadi renggang, bahkan mati. Ya, dosa itu kekejian di mata Tuhan. Dosa itu yang membuat Allah berduka cita, yang membuat Allah muak. Makanya kita harus pahami benar, dosa itu adalah penghambat untuk kita mengalami pertumbuhan secara kontinu, pertumbuhan secara secara aktif, ya. Untuk kita mengalami pertumbuhan secara aktif, untuk kita mengalami pertumbuhan secara kontinu, ya, kita harus mengakui dosa-dosa apa yang masih ada di dalam diri kita, untuk kita berkata dengan jujur di hadapan Tuhan, berani jujur di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa apa yang masih tersimpan di dalam hati dan pikiran kita. Ya, itu yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Ya, kalau tidak, kita susah untuk mengalami pertumbuhan. Kita akan mandek, kita akan stuck. Ya, tidak ada pertumbuhan yang berarti, tidak ada kemajuan yang berarti. Ya, dosa itu adalah penghambat kita mengalami pertumbuhan. Ya, mengaku adalah pengikut, tetapi tidak mengenal Dia secara pribadi. Ya, kita ngaku kita ngikut Tuhan, kita Kristen, tapi kita nggak mengenal Dia dengan benar. Nah, itu juga menghambat pertumbuhan. Ya, makanya itu yang banyak terjadi. Makanya terjadi yang namanya kemurtatan, ya, bisa menggampangkan untuk berpaling dari Tuhannya, misalnya hanya karena jabatan, hanya karena pasangan hidup, ya, hanya karena harta, berpaling dari Tuhannya. Ya. Mengaku Kristen, mengaku beribadah, mengaku orang percaya, tetapi yaitu tidak mengenal Dia secara pribadi. Kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita tidak akan berpaling dari Tuhan kita. Kita tidak akan meninggalkan Tuhan kita. Kita tidak akan menganggap enteng kasih karunia Tuhan. Kita tidak akan menjauh dari kasih karunia-Nya. Ya. Nah, saudaraku, ada poin-poin penting bagaimana kita mengalami pertumbuhan. Ada poin-poin penting untuk kita mengalami pertumbuhan. Yang pertama, kita lihat di Yohanes 15 ayat 1. Yohanes 15 ayat 1. Silakan salah seorang baca.
Bagaimana untuk kita mengalami pertumbuhan, ya, supaya kita nggak stuck di tempat atau nggak berhenti. Ya, ingat tadi seperti seorang yang naik sepeda, supaya dia bisa seimbang, dia harus terus maju. Demikian pula dengan kerohanian kita. Kita harus aktif, kita harus continue, kita harus terus-menerus kebergantungan sama Tuhan. Kita harus terus-menerus punya waktu teduh bersama Tuhan, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Kita lihat di Yohanes 15 ayat 1. Silakan salah seorang baca. Yohanes 15 ayat 1, firman Tuhan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ya, akulah pokok anggur yang benar. Yesus pokok anggur yang benar. Ya, kalau dia pokok, kita ini yang adalah ranting, kita harus melekat atau kebergantungan kepada si pokok anggur itu sendiri, kepada sang pokok anggur itu sendiri, yang adalah Kristus Tuhan. Saudaraku, yang pertama adalah kebergantungan kepada pokok anggur itu sendiri. Kita harus benar-benar meluangkan waktu kita, meluangkan waktu teduh kita bersama Tuhan secara kontinu, kebergantungan penuh. Kita nggak bisa melenceng, kita nggak bisa menghindar, kita nggak bisa menjauh. Kita harus kebergantungan terus-menerus, saudara. Terus-menerus sampai di akhir dari kehidupan kita. Kita harus melekat sehingga kita mengalami pertumbuhan. Yesus adalah pokok anggur. Kalau dia adalah pokok anggur, menerima curahan, ya, kita akan menerima aliran air surgawi, aliran roti hidup. Ya, kita akan terima itu, ya, melalui waktu teduh kita, baik secara vertikal, waktu teduh kita secara pribadi dengan Tuhan, maupun waktu teduh kita dengan komunitas, ya, secara horizontal. Itu harus kita bangun seperti ini, ya. Ini secara horizontal dengan komunitas, dengan orang-orang seiman, ya. Jangan sampai kita melenceng atau menghindar atau menjauh dari sang pokok anggur itu sendiri. Yang kedua, poin kedua, bagaimana supaya kita mengalami pertumbuhan. Mazmur 32 ayat 8. Silakan. Mazmur 32 ayat 8. Ya, silakan salah seorang baca Mazmur 32 ayat 8. Mazmur 32 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ya, yang kedua adalah membiarkan Roh Kudus mengajar dan menasihati kita. Membiarkan Roh Kudus mengajar dan menasihati kita. Saudaraku, kalau Tuhan yang mengajar dan menasihati kita, Tuhan yang akan menuntun jalan-jalan yang akan kita tempuh. Tuhan yang akan memberikan petunjuk jalan-jalan yang harus kita lalui. Kita tidak akan tersesat, kita tidak akan tersandung, kita tidak akan terhilang. Karena kita dapat arahan yang jelas dari sang pengajar, dari sang penasihat itu sendiri. Ya, kita harus membiarkan, artinya kita harus punya kerelaan hati, kerendahan hati untuk mau diajar dan dinasihati. Ya, kita harus punya waktu bersama Tuhan, ya, untuk mau diajar dan mau dinasihati. Satu kebahagiaan, saudara, kalau kita benar-benar bisa menangkap dengan jelas apa yang Roh Kudus mau, apa yang Roh Kudus inginkan. Ya, seperti yang tadi, ya, ada sebelumnya dikatakan bertumbuh adalah belajar mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh adalah belajar mengenal apa yang Tuhan inginkan dari kita. Roh Kudus bertumbuh adalah belajar menaklukkan diri dipimpin
Tuhan. Ya, makanya yang kedua tadi adalah membiarkan Roh Kudus mengajar dan menasihati kita. Kita akan mengerti, kita akan mengenal dengan benar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ini penting, saudara. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita mengalami pertumbuhan. Yakobus 2 ayat 17. Ya, silakan. Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17, firman Tuhan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iya. Bagaimana supaya kita mengalami pertumbuhan? Kita harus melangkah. Kita harus bertindak, punya tindakan iman, tindakan yang aktif. Ya, bertindak itu aktif, melangkah, keluar. Gak bisa diam di tempat. Saya juga menghimbau adik-adik GAP seperti itu. Kita harus aktif, kita harus melangkah keluar, kita harus berani tampil. Demikian pula dengan iman. Kalau iman gak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Kita gimana mengalami pertumbuhan kalau kita gak bertindak dengan aktif, ya, sesuai dengan iman kita. Kita harus melangkah, saudara. Bagaimana kita bisa membawa orang kepada pertobatan kalau kita nggak berani menceritakan tentang Yesus atau tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita harus punya tindakan, kita harus punya perbuatan untuk melangkah, untuk bergerak, untuk aktif, ya. Jangan harap kita cuma hanya bermodalkan doa. Bisa doa, tapi harus disertai dengan tindakan. Ya, doa, ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ora et labora, ya, berdoa dan bekerja. Ya, ini yang kebanyakan orang karismatik seperti itu. Cukup doa tok. Ya, memang Tuhan bisa merubah. Ya, bagaimana Injil itu boleh menjangkau banyak orang kalau kita sendiri nggak aktif. Ya, aktif di sini banyak macam, bisa melalui penggalangan dana, ya, seperti kita membantu dalam bentuk pakaian, ya, makanan, obat-obatan, ya, dana, ya, atau kita melakukan pelayanan misi, ya, atau dari lingkup yang dekat di sekeliling kita, keluarga kita, lingkungan kita, ya, itu harus, saudara. Ya, jangan harap kita bisa menjangkau, ya, lebih dari itu kalau kita nggak pernah bertindak, nggak pernah melangkah. Saya juga nggak akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan kalau saya nggak merespon visi misi Tuhan. Ya, Tuhan taruh saya visi tentang GAP, generasi anak panah, tapi saya nggak merealisasikan, saya nggak mengaplikasikan, susah, saudara. Bagaimana saya bisa melihat buah dari pelayanan itu, buah dari kesabaran itu, buah dari kesungguhan itu, buah dari kesetiaan itu. Ya, harus bergerak, saudara. Itu ada satu sukacita tersendiri, saudara. Ketika kita melangkah, ketika kita aktif, ketika kita bergerak, ada satu sukacita yang nggak ternilai. Ya. Makanya di rumah ini, kalau saya udah bahas mengenai GAP, itu orang rumah sudah apa ya? Dikit-dikit GAP katanya gitu. Memang udah nyatu gitu loh. Ya. Sampai-sampai yang lucunya kalau ada yang berhubungan dengan anak panah atau ada firman Tuhan tentang anak panah, udah langsung identik aja dengan diri saya gitu. Jadi kalau ada firman yang
temanya tentang anak panah udah diserahin ke saya. Yang lucunya lagi ada di tengah-tengah kita, ini belum terbentuk ini GAP. Baru ada pengumuman ada hari Jumat GAP, generasi anak panah. Saya dikontak, saya dijapri. Ibu, itu hari Jumat ada GAP ya? Ini waktu pertama-tamanya baru membentuk GAP. Jadi kayak udah identik aja, kayak udah yang anak panah itu Ibu Ria gitu. Jadi seperti itu. Jadi seperti itulah saudara. Jadi kalau kita bergerak, ya kalau kita melangkah, merespon dengan benar, kita akan melihat saudara. Tuaian itu kita akan petik, kita akan raih, kita akan berbuah malah. Ya, buah pelayanan, buah 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 pertobatan, buah pelayanan, buah jiwa-jiwa kita juga akan hasilkan. Ya, jadi pertumbuhan itu juga menghasilkan buah, saudara. Harus sampai ke buahnya, kita harus raih, ya, harus memetik, harus mendapatkan. Makanya berbahagia kalau kita bertumbuh dan berbuah. Ya, makanya kenapa penting untuk kita mengalami pertumbuhan, yaitu supaya kita bisa memetik buahnya nanti. Supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu tidak cukup atau tidak sampai pada pertumbuhan, tapi juga sampai kepada pembuahan. Ya, itu harus sampai ke sana. Kalau kita cuma bertumbuh tapi kita tidak berbuah, ya, bagaimana orang bisa melihat itu buah apa atau pohon apa kalau enggak dari buahnya saja tidak terlihat. Ya, misalnya kalau itu buah pepaya berarti itu pohon pepaya. Kalau itu buah apel berarti pohon apel. Kalau itu buah mangga berarti pohon mangga. Dari situ terlihat. Demikian pula dengan kerohanian kita. Buah apa yang dihasilkan? Buah-buah roh apa? Kesabarankah? Ya, kebaikankah? Sukacitakah? Damai sejahterakah? Kelemah lembutankah? Penguasaan dirikah? Ya, buah-buah itu yang harus nampak dari dalam diri kita. Makanya kadang sedih ya kalau dia aktif pelayanan. Sehari bisa 5 sesi. Bisa dari pagi sampai malam, itu setiap minggu. Sampai meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga. Tapi begitu sampai di rumah, sadis mulutnya, sadis kelakuannya. Ya, ngeri kali gitu. Kalau nggak ada buah yang dihasilkan, padahal aktif, luar biasa. Sampai seharian penuh. Ya. Jangan sampai kita seperti itu. Kita boleh aktif hebat, tapi kita harus menunjukkan ada buah dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada pertumbuhan yang terlihat. Kalau tidak ada pertumbuhan, bagaimana dia bisa berbuah? Ujung-ujungnya adalah ada buah yang dihasilkan. Buah-buah pertobatan, buah-buah pelayanan, buah-buah jiwa-jiwa. Ya. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Saya akan kembali menyimpulkan ya bahwa pertumbuhan itu penting. Ya, bagaimana kita bisa bertumbuh? Kita bisa bertumbuh kalau kita yang pertama adalah kebergantungan kepada sang pokok anggur itu sendiri. Ya. Yang kedua, kalau kita membiarkan Roh Kudus mengajar dan menasihati kita supaya kita bisa menerima petunjuk, arahan, langkah-langkah atau jalan-jalan yang akan kita tempuh. Yang ketiga, ya iman yang disertai dengan perbuatan. Ya, kalau iman yang disertai dengan perbuatan, hidup kita akan mengalami pertumbuhan, bahkan ada buah-buah yang dihasilkan. Ya, buah-buah Roh Kudus sebagai orang percaya itu harus kita hasilkan, sehingga kehadiran kita itu dinantikan, saudara. Kehadiran kita itu menjadi berkat. Kehadiran kita itu membawa harum, membawa wewangian ya buat orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita nggak mengalami pertumbuhan, mungkin masih ada dosa-dosa di dalam diri kita yang belum beres. Mungkin ada traumatik masa lalu yang belum tuntas. Mungkin ada kutuk-kutuk dari kakek nenek leluhur kita yang belum diputuskan. Mari
kita bereskan, kita putuskan itu di hadapan Tuhan. Atau kita punya ketakutan-ketakutan, atau intimidasi, atau hal-hal yang menghambat untuk kita mengalami pertumbuhan, bereskan itu di hadapan Tuhan. Mulai dengan waktu teduh kita, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Ayo, kita harus mengalami pertumbuhan, karena kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat singkat. Kita harus berlomba-lomba, bergiat-giat menjelang kedatangan Tuhan. Ya, ada 3 poin penting bagaimana supaya kita tidak mengentengkan kasih karunia Tuhan. Yang pertama adalah kesempatan. Kesempatan sudah Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Tapi bagaimana kita menggunakan kesempatan yang ada untuk kita bergiat lebih lagi, ya, untuk kita bersungguh-sungguh lagi, ya. Yang kedua adalah perhatikan hidup kita. Hidup kita ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan serampangan, jangan sembrono, jangan asal-asalan, jangan suka-sukanya. Kita harus tetap dengan rambu-rambu sebagai orang percaya. Kalau tidak ada rambu, bablas, ya, hancur yang ada. Ya, nabrak sana, nabrak sini kalau nggak ada rambu-rambu. Ya, yang hijau dia berhenti, yang merah dia jalan. Ya, semua dihantam sama dia, terbalik. Ya, makanya mesti ada rambu-rambu. Yang ketiga adalah bertumbuh. Bertumbuh ini harus kita alami. Kita harus terus-menerus, ya, melangkah aktif dan kontinu dalam mengikut Tuhan, supaya ada pertumbuhan dan juga ada buah-buah yang dihasilkan. Ya, demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Biarlah memacu kita untuk lebih lagi berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau kembali mengingatkan kami Tuhan, bagaimana kami mengalami pertumbuhan yang semakin baik ke arah Kristus. Kami menyadari Tuhan, mungkin masih ada dosa yang ada di dalam diri kami yang belum kami bereskan. Kami mau bereskan itu di hadapan Tuhan, sehingga tidak menghambat pertumbuhan kami, tidak menghambat pembuahan yang ada di dalam diri kami. Roh Kudus, sadarkan kami, ingatkan kami, supaya kami terus-menerus untuk melangkah, untuk maju, sehingga kami mengalami pertumbuhan yang semakin baik ke arah Kristus. Ada 3 poin penting yang harus kami perhatikan. Yang pertama adalah kebergantungan dengan sang pokok anggur itu sendiri. Kami mau kebergantungan penuh hanya kepadamu. Kami mau menerima aliran air kehidupan. Kami mau menerima berkat yang daripadamu Tuhan, yang membawa kami lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih dekat lagi kepadamu. Dan kami pun boleh mengimpartasikan apa yang kami terima daripadamu. Yang kedua, yaitu kami membiarkan diri kami untuk diajar dan dinasehati Engkau Bapa, untuk menerima ajaran dan nasihat daripadamu, untuk menuntun kami kepada langkah-langkah yang harus kami tempuh, kepada jalan-jalan yang harus kami tempuh. Roh Kudus, mari, kami butuh ajaran-Mu, kami butuh nasihat-Mu, nasihat yang membawa kami kepada jalan kebenaran. Yang ketiga, Engkau ingatkan kami supaya kami bukan hanya beriman, tapi kami juga berbuat. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Roh Kudus, mampukan kami untuk melangkah, untuk berbuat seperti apa yang Roh Kudus mau, seperti apa yang Roh Kudus inginkan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kami tidak mau mengalami kematian, kami mau mengalami kehidupan. Untuk itu kami mau bertindak sesuai dengan iman kami. Terima kasih Bapak, materaikan setiap benih firman-Mu ini ke dalam roh hati kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, kembali.